Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa kembali di video pembelajaran matematika wajib kelas 11. Kita masih ada di bab barisan dan deret. Kita akan melanjutkan materi kita, yaitu deret geometri dan deret geometri tak hingga. Pak Guru harapkan kalian terus mengikuti pembelajaran ini meskipun masih dalam pembelajaran jarak jauh, ya, dan kerjakan soal-soal yang sudah ada di Kuiper. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu merumuskan deret geometri, terus nanti merumuskan deret geometri tak hingga, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan deret geometri. Oke, kita ingat kembali. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang barisan geometri, ya, di mana barisan geometri itu adalah susunan bilangan yang perbandingan dua suku berurutan sama. Nah, kira-kira dari A sampai G ini, coba kalian pause videonya, manakah yang merupakan barisan geometri? Ya, silahkan bisa pause videonya dan kalian tebak. Nah, kalau sudah, kita cek. Ternyata yang pertama adalah A. Ya, tadi poin A itu adalah barisan geometri dengan rasio 2. Artinya suku kedua dibagi suku pertama itu 2. Dan pengalinya sama, yaitu 2. Kemudian barisan poin C, yaitu rasionya -3. Jadi rasio itu bisa positif, bisa negatif. Yang ketiga barisan E dengan rasio setengah. Nah, barisan geometri juga rasionya bisa pecahan, ya. Dan barisan yang F dengan rasio juga setengah. Nah, jika A adalah suku pertama dan R adalah rasio, maka dari pembelajaran kemarin kita tahu rumus barisan geometri yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Ya, di mana UN adalah suku terakhir dan R adalah rasio. Nah, kita masuk ke dalam materi kita yaitu deret geometri. Sebelumnya perhatikan permasalahan berikut ini. Ini ada sebuah bola, ya. Kalau yang perempuan bisa biasa bermainan bola bekel gitu, ya, atau yang laki-laki bola basket. Jika bola ini kita jatuhkan, maka bola akan memantul. Ya, bola akan memantul terus semakin lama semakin kecil dan akhirnya berhenti. Nah, kalau kalian lihat mengapa bola itu bisa memantul, ya, tentu ada daya pantul, kemudian dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, kalau dalam ilmu fisika, bola itu bisa berhenti karena ada pengaruh gravitasi, ada daya tarik ke bawah, ya, sehingga menyebabkan itu berhenti. Tetapi kalau dalam ilmu matematika, misalkan pantulannya itu setengah kali, jadi kalian menjatuhkan, misalkan, ya, ini kalian jatuhkan dari ketinggian 2 meter, kemudian dia memantul kembali 4/5 tinggi sebelumnya, ya. Atau kita misalkan ini sederhanakan saja menjadi setengah kali, ya. Di ketinggian 2 meter, setengah kalinya berarti tinggal 1 meter, setengah kalinya setengah meter, dan seterusnya. Maka berdasarkan konsep matematika, bola yang kalian jatuhkan itu harusnya tidak pernah berhenti atau tidak pernah mencapai 0. Ya, berhenti itu kan 0, tidak memantul. Karena selalu ada angka di situ walaupun angkanya sangat kecil, ya. Berbeda dengan fisika, karena ada daya tarik bumi atau gravitasi itu yang menyebabkan bola berhenti. Tetapi kalau dalam matematika secara sekilas kita lihat kalau ini memantul maka dia tidak akan 0, akan selalu ada angka ketika ini dibagi setengahnya gitu. Nah, maka di dalam matematika perlu ada suatu pendekatan ke suatu nilai tertentu, ya. Jadi ini secara fisik bola akan berhenti, maka di dalam matematika kita sesuaikan, ya, yaitu dengan namanya pendekatan. Nah,
Maka nanti kita juga akan belajar tentang deret geometri tak hingga. Nah, tapi sebelumnya kita pahami dulu definisi deret geometri. Ya, kemarin jika U1, U2, U3 sampai UN adalah barisan geometri dengan rasio R, perbandingan setiap sukunya sama, maka U1 tambah U2 tambah U3 tambah sampai UN ini adalah deret geometri. Bedanya ya, barisan pakai tanda koma, deret pakai tanda plus. Nah, rumus jumlah suku ke N-nya, rumus jumlah N suku pertama deret geometri ini ada 2. Kenapa ada 2? Karena rasio di dalam deret geometri itu bisa lebih dari 1, bisa kurang dari 1, atau bisa juga negatif, bisa juga pecahan ya. Maka di sini ada 2 rumusnya. Yang pertama ini kalian hafalkan, kalian ingat. Untuk yang R lebih dari 1 itu Sn sama dengan A kali R pangkat N min 1. Ya, ini R pangkat N. Jadi R dipangkatkan N dulu, baru dikurangi 1 per R min 1. Nah, untuk R kurang dari 1 ini sebaliknya. Sn sama dengan A, kalau ini tadi R pangkat N min 1, ini 1 min R pangkat N. Per, nah bawahnya juga 1 min R. Jadi silahkan pause videonya dan catat, kemudian ini dihafalkan. Nah, kita ke contoh soal. Tentukan jumlah 8 suku pertama dari deret 2 plus 6 plus 18 plus dan seterusnya ya. Kita ketahui suku pertamanya adalah 2, rasionya 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, berarti kalau yang ini kita gunakan, karena rasionya itu 3 lebih dari 1, maka kita gunakan rumus yang ini. Yang Sn sama dengan A kali R pangkat N min 1 per R min 1. Karena R lebih dari 1. Nah, maka dicari 8 suku pertama, berarti S8 sama dengan A-nya 2, R-nya 3 pangkat 8 min 1 per 3 min 1. Oke, maka nah ini kan 2 per 3 min 1, ini kan bisa kita coret. Sisanya 3, tinggal 3 pangkat 8 min 1. Ya, 3 pangkat 8, 65, 61 dikurangi 1 sama dengan 65, 60. Nah, itu adalah suku ke 8. Oke, kita lanjutkan. Contoh soal kedua. Diketahui deret geometri 256 plus 128 plus 64 plus UN. Nah, ini sama dengan 511. Nah, kita suruh menentukan nilai N. Nah, perhatikan di sini agak berbeda ya. Kita tulis yang diketahui. Pertama adalah A 256. Kemudian rasionya adalah 128, suku kedua dibagi 256 sama dengan setengah. Dan di sini kita punya ini, Sn. Karena ini penjumlahannya hasilnya ini. Maka 511 itu adalah Sn. Ya. Nah, kita menggunakan rumus Sn yang ini. A kali 1 min R pangkat N per 1 min R, di mana R itu karena setengah ya. Maka kita masukkan Sn-nya, kita ketahui ini 511 ini. Kemudian A-nya 256 kali 1 min R-nya setengah pangkat N per 1 min setengah. Nah, maka 511 sama dengan 256 kali 1 min setengah pangkat N per ini 1 min setengah sama dengan setengah. Nah, kemudian nah ini ya, 256 dibagi setengah itu artinya 256 dikali 2. Maka di sini hasilnya 511 sama dengan 512. 512 ini dari 256 dikali 2. Jadi 256 dibagi setengah itu sama aja 256 dikali 2. Nah, kemudian ini kita bagi masing-masing dengan 512 ya, maka 1 min setengah pangkat N, atau ini sama saja ini pindah ruas ke sini ya.
dibagi, jadi 511 dibagi 512. Nah, satunya pindah ruas atau setengah pangkat n-nya pindah ruas menjadi setengah pangkat n sama dengan 1 min 511 dibagi 512. Nah, kita samakan penyebut, setengah pangkat n sama dengan 512 min 511 per 512. Ini yang atas dikurangkan hasilnya 1, maka setengah pangkat n sama dengan 1/512. Nah, cara mencari ini, ya kalian boleh abaikan satu aja, satunya ini diabaikan. Jadi ini aja anggap 2 pangkat berapa yang hasilnya 512 gitu ya. Karena ini sama-sama 1/. Jadi n-nya sama dengan 9. Ya. Sekali lagi silahkan pause videonya, silahkan pahami, dicatat di buku. Nah, kemudian kita masuk ke deret geometri tak hingga. Tadi kita ketahui bahwa U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai ditambah UN itu adalah deret geometri dengan rasio R. Nah, jika N ini kan ini terbatas ya, U1, U2, U3 misalkan sampai U10, U20, U30 sampai U100. Nah, bagaimana jika banyaknya suku ini mendekati tak hingga? Jadi mendekati sesuatu yang sangat besar. Nah, kalau ini rasionya lebih dari 1, artinya ini perkalian 2, misalkan 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 tambah 64 sampai tak hingga. Nah, itu hasilnya tentu saja tak hingga karena deretnya naik, ya kan? 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Tetapi kalau ini banyaknya N adalah mendekati tak hingga dan rasionya kurang dari 1, misalkan setengah, kita punya misalkan ini pertama 8, setengah 8 4, terus 2 1 setengah 1/4 gitu ya. Jadi jika barisnya ini menurun, kemungkinan hasil jumlahnya akan mendekati ke sebuah nilai. Nah, itu yang akan kita cari. Nah, disebut deret konvergen. Deret konvergen itu deret yang hasilnya menuju ke sebuah nilai. Nah, dari rumus Sn ini yang 1 min R ini, jika kita ganti N-nya itu tak hingga, di sini kita ganti N-nya tak hingga, maka misalkan R-nya kita ambil saja misalkan setengah, pangkat tak hingga, ini hasilnya berapa? Setengah ya, setengah pangkat sesuatu yang sangat besar. Itu hasilnya akan sangat kecil sekali. Ini hasilnya sangat kecil, bahkan ini hasilnya akan mendekati 0. Jadi setengah dipangkatkan sesuatu yang sangat besar, misal ini ya, R-nya itu setengah, itu hasilnya akan sangat kecil. Kita anggap mendekati 0. Jadi ini 1 min 0. Jadi rumusnya menjadi, nah kalau N-nya mendekati tak hingga, maka rumusnya jadi S tak hingga sama dengan A/1 min R. Nah, silahkan dicatat. Kita lihat contoh soalnya. Sebuah deret geometri konvergen memiliki suku pertama 8 dan rasio setengah. Tentukan jumlah deret tersebut untuk banyaknya N mendekati tak hingga. Jadi ini permasalahan deret geometri tak hingga. Diketahui suku pertamanya 8 dan rasionya setengah. Maka S tak hingga rumusnya A/1 min R. Ini ke sini. Maka S tak hingga sama dengan 8/1 min setengah. Kemudian ini ke sini ya. S tak hingga sama dengan 8/1 min setengah, itu setengah. Nah, S tak hingga 8 dibagi setengah itu artinya 8 kali 2. Jadi sama dengan 16. Oke, seperti itu. Nah, kemudian contoh yang kedua, ini adalah contoh yang tadi, yang bola dijatuhkan, ya. Jadi ada sebuah bola dijatuhkan, kemudian dia memantul. Nah, maka di sini sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 3 meter, kemudian memantul setengahnya dari tinggi sebelumnya. Berapakah lintasan? Berapa panjang lintasan yang ditempuh dari awal sampai berhenti?
Jadi kita gambarkan dulu di permasalahannya. Di sini ada sebuah bola. Ketika kalian jatuhkan, dia akan memantul setengahnya ya. Kemudian dia jatuh lagi. Terus dia akan memantul lagi. Terus pantulnya semakin kecil dan akhirnya dia akan berhenti ya. Dia akan berhenti. Nah, di sini mengikuti deret geometri pastinya karena di sini ada perbandingan yang sama yaitu setengah kalinya. Nah, tetapi yang perlu kalian perhatikan di sini ada dua kejadian dalam waktu yang sama, yaitu pada saat bolanya turun ya dan pada saat bolanya naik. Nah, maka di sini ada dua kali deret geometri tak hingga. Yang pertama adalah pada saat dia turun bolanya dan pada saat dia naik. Dia turun, kemudian dia naik. Nah, maka ada dua kali deret geometri hingga, tetapi di sini karena menurut permasalahan bola itu dijatuhkan. Jadi bola itu berada posisi awalnya adalah di atas, bukan bolanya dilempar ke atas. Padahal di sini posisinya dia pertamanya turun, kemudian naik, kemudian turun. Maka kalau seperti ini, maka nanti di hasilnya kita harus dikurangi suku pertamanya, dikurangi tinggi awalnya yaitu A. Karena ini bola hasil jatuhkan, bukan hasil dilempar ke atas. Ya, jadi untuk mencari panjang lintasan ini menggunakan rumus ini. Jadi ada dua kali kejadian yaitu bola turun dan bola naik, kemudian dikurangi suku pertama karena dia ini hasil dari jatuhkan. Nah, setelah itu kan dia ada dua kali deret geometri. Nah, maka penyelesaiannya menjadi suku pertamanya 3 meter, rasionya 2. Panjang lintasannya adalah 2 kali deret geometri tak hingga dikurangi A. Nah, sama dengan 2 kali rumusnya A per 1 min R dikurangi A-nya 3. Maka 2 kali A-nya 3 per 1 min setengah min 3. Nah, 2 kali 3 per setengah. Nah, ini 3 per setengah sama saja 3 kali 2. Maka 6 dikurangi 3. Hasilnya 12 kurangi 3 sama dengan 9. Jadi panjang lintasan yang ditempuh sampai bola berhenti memantul adalah 9 meter. Itu berdasarkan konsep matematika. Oke, terima kasih. Sampai di sini video pembelajaran kali ini. Silahkan pause videonya jika masih kurang paham dan catat di buku. Jangan lupa kerjakan soal yang ada di Kuiper. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.